Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan surat ke 14 kepala negara tentang penetapan tarif baru. Dikutip dari data RT hingga perdagangan Selasa siang, rupiah tampaknya memangkas pelemahan dengan menguat tipis di 0,08% di level 16.222 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka melemah di 0,2% ke level 16.265 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika di Selasa pagi juga melemah di 0,12% di angka 97,36. Pergerakan rupiah dibayangi kabar terbaru tentang tarif impor barang ke Amerika Serikat, di mana Senin Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan surat ke 14 kepala negara tentang penetapan tarif baru. Salah satunya dikirimkan ke Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Presiden Prabowo Subianto maksud kami, di mana dalam akun thread sosialnya Trump mengatakan mulai 1 Agustus 2025 Amerika akan menjatuhkan tarif sebesar 32% ke semua produk Indonesia yang akan dikirim ke Amerika, terpisah dari tarif sektoral yang dijatuhkan. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.224 rupiah update jelang penutupan. Sementara saat ini menguat di 0,20% di 16.203. Intraday sempat ke 16.186 penguatannya dan pelemahan sempat ke 260-an pemirsa. Kemudian terhadap euro di 19.071 rupiah, pound sterling di 22.128 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 111,02 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas pemirsa. Harga batubara melanjutkan pelemahan di tengah penurunan permintaan dari Tiongkok dan India. Harga emas berhasil memangkas kerugian usai pengumuman tarif ke-14 negara mitra dagang, sementara harga minyak mentah koreksi tipis di tengah kebijakan tarif baru Amerika Serikat. Harga batu bara terus anjlok dipicu pelemahan permintaan dari China dan kenaikan pasokan di India yang merupakan importir batu bara terbesar di dunia. Mengutip data definitif, harga batu bara di perdagangan Senin waktu setempat ditutup di posisi 109,75 dolar Amerika per ton, anjlok 1%. Pelemahan ini memperpanjang tren buruk harga batu bara, sudah jatuh 3 hari beruntun dengan pelemahan mencapai 3,72%. Harga emas dunia berhasil memangkas kerugian dan melaju ke level yang lebih tinggi usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif kepada 14 negara mitra dagang. Hal ini mendorong peningkatan terhadap permintaan safe haven di tengah ketidakpastian yang ditimbulkan tarif Trump. Di Senin, harga emas dunia naik 0,30% di level 3.336,34 dolar Amerika per troy ounce. Di Selasa pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,09% di 3.339,36 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia koreksi tipis di Selasa pagi di tengah kebijakan tarif baru Amerika Serikat serta meningkatnya eskalasi konflik di Laut Merah meski permintaan musim panas mengangkat harga di awal pekan. Mengutip Refinitiv pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent kontrak September di 69,17 dolar Amerika per barel, koreksi tipis dibanding penutupan Senin di 69,58 dolar Amerika per barel. Minyak WTI Amerika kontrak Agustus di 67,48 dolar Amerika per barel, turun tipis dari penutupan hari sebelumnya di 67,93 dolar Amerika per barel. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,13% di level 67,84 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah tipis di 0,02% di 15.130 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga melemah tipis di 0,05% di level 3.341 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak September 2025 menguat signifikan di 2,06% dan sudah berada di atas level 4.000-an, tepatnya di 4.157 ringgit Malaysia per tonnya.
Dan seperti biasa mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak cenderung stagnan. Posisi saat ini melemah di 0,08% di level 6.895.477. Di mana secara intraday pemirsa indeks harga saham gabungan dibuka di zona merah di 6.892.341. Sementara di penutupan di perdagangan sesi pertama siang tadi, posisi ini sama dengan posisi pembukaan di perdagangan sesi pertama pada pagi tadi. Meskipun sempat terjadi fluktuasi, namun range pergerakannya tidak terlalu lebar. Memasuki perdagangan sesi kedua, indeks harga saham gabungan kembali mengalami pelemahan dengan posisi pembalikan arah terjadi di 30 menit pasca pembukaan sesi kedua hingga menyentuh ke level tertingginya di 6.916.833 di zona hijau. Sementara level terendah hari ini di 6.885 setelah dibuka pada pagi tadi di 6.892. Saham-saham yang hari ini yang menahan laju penguatan indeks harga saham gabungan datang dari perbankan Big Cap BBCA. Hari ini koreksi dalam di 1,45% dan sudah diperdagangkan di 8.500, bahkan intraday hari ini sempat ke 8.400-an pemirsa. Kemudian BMRI lebih cenderung bergerak stagnan dan lebih cenderung tertekan. Intraday hari ini sempat melemah ke 4.700, level tertinggi, dan sempat bergerak di zona hijau sesuai saja di sesi pertama di 4750. Kemudian BBRI hari ini juga melemah dalam di 1,08% dan kembali diperdagangkan di level 3.600-an. Sementara perbankan Big Cap lainnya, BBNI hari ini juga melemah di 0,75% dan kembali meninggalkan level 4.000-an di 3.970. Sementara posisi saham-saham Big Cap lainnya ada Telkom, hari ini juga ikut menjadi pemberat di 1,85% di 2.650. Goto melemah di bawah 60 di 1,67%. ICI juga melemah di 1,07%. Sementara Raja berbalik melemah hari ini di atas 1% di Rp2.510 per sahamnya. Sementara posisi saham-saham yang hari ini masih bergerak di zona hijau melaju kencang, BRPT dari grup Prayogo Pangestu menguat di 1,20% di 1.680. Cuan menguat di 4%, 12.850. Kemudian juga ada TPIA hari ini melaju di 2% di 9.975 ketika di perdagangan hari sebelumnya kontribusinya cukup minim. PTRU juga menguat di 3% di 2.800, sementara posisi dari Brand bergerak menguat di 2,58%. Intraday hari ini sempat ke level 6.000-an. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja, mari kita simak rangkuman berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan impor dari 14 negara akan menghadapi tarif menyeluruh mulai 1 Agustus. Dalam serangkaian unggahan media sosial, Trump bagikan tangkapan layar surat formulir barang-barang yang diimpor ke Amerika dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia akan menghadapi tarif 25%. Afrika Selatan dan Bosnia akan dikenakan tarif sebesar 30%. Impor dari Indonesia akan dikenakan bea cukai sebesar 32%. Bangladesh dan Serbia dikenai tarif 35%, Kamboja dan Thailand tarif 36%, Laos dan Myanmar 40%. Bursa Wall Street anjlok berjamaah di Senin waktu setempat usai Presiden Amerika Donald Trump mengunggah surat kepada sejumlah negara terkait rencana tarif baru terhadap barang impor. Indeks Dow Jones anjlok 0,94% dan ditutup di 44.406,36. S&P 500 turun 0,79% ke posisi 6.229,98. Sedangkan Nasdaq Composite merosot 0,92% di 20.412,52. Perdagangan Senin awal pekan merupakan hari terburuk sejak pertengahan Juni bagi ketiga indeks utama tersebut.
Dari dalam negeri, Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN atau Bappenas menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 di rentang 5,2 hingga 5,8%. Hasil ini akan menjadi dasar dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang akan diajukan Presiden di 16 Agustus mendatang. Asumsi tersebut lebih tinggi dari realisasi 2025 yang diperkirakan 4,7 hingga 5%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong konsumsi rumah tangga sebagai pemberi andil terbesar yang diperkirakan tumbuh 5 hingga 5,5%. Bank Indonesia merilis indeks keyakinan konsumen atau IKK yang tetap berada di level optimis sebesar 117,8 poin atau lebih tinggi dibandingkan dengan indeks di bulan sebelumnya di 117,5 poin. Dikutip dari siaran pers Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif BI menjelaskan, terjaganya keyakinan konsumen ini ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi atau IKE di Juni 2025 tercatat di 106,7 poin atau lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya di 106 poin. Sementara indeks ekspektasi konsumen Juni 2025 tercatat di 128,9 poin atau relatif stabil. Berbagai sumber IDX Channel.